Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang, saatnya rainbow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novita Indriani, perwakilan dari kelompok 4 pemasaran internasional. Di video kali ini, kami akan membahas mengenai materi tentang mengelola distribusi di pasar internasional. Sebelum memulai videonya, yang kami hormati Bapak Ahmad Sanusi, SEMAK, selaku dosen pengampu mata kuliah pemasaran internasional. Tanpa bertele-tele lagi, selamat menyaksikan. Sasaran distribusi internasional atau global. Sasaran distribusi internasional dalam arti luas adalah sama seperti pada pasar domestik, yaitu menyediakan produk sesuai dengan item produk yang dibutuhkan oleh para pembeli dalam jumlah, pada waktu dan keadaan yang dibutuhkan dengan biaya yang seefisiensi mungkin. Hagen dan Grant mengatakan bahwa saluran-saluran pemasaran ada untuk menciptakan kegunaan utility bagi para pelanggan, yaitu kegunaan tempat, kegunaan waktu, kegunaan bentuk, dan kegunaan informasi. Strategi masuk ke pasar host country. Yang pertama, melalui kegiatan ekspor atau exporting, baik secara langsung atau direct exporting maupun tidak langsung atau indirect exporting ke host country. Yang kedua, melalui aliansi strategik atau strategic alliance, lisensi atau licensing, waralaba atau franchising, usaha patungan atau joint venture, dan kontrak produksi atau manufaktur atau contract manufacturing dengan mitra lokal di host country. Yang ketiga, melalui investasi langsung atau foreign direct investment atau FDI dalam bentuk pengambilan perusahaan akuisisi yang sudah ada maupun mendirikan anak perusahaan sendiri atau wholly owned subsidiary di host country. Strategi distribusi internasional. Ada 3 pilihan strategi distribusi internasional dalam artian luas, yaitu strategi distribusi internasional, pengiriman bahan-bahan mentah, produk-produk setengah jadi, atau produk-produk jadi antar negara-negara produsen dan negara-negara konsumen. Strategi ini digunakan terutama oleh perusahaan-perusahaan tipe internasional yang hanya melakukan ekspor. Yang kedua, strategi distribusi luar negeri, yaitu panjang margin, efisiensi, dan efektivitas saluran distribusi dan peran yang dimainkan oleh perusahaan itu berbeda dari negara lain. Strategi ini terutama digunakan oleh perusahaan-perusahaan tipe multinasional. Yang ketiga, strategi distribusi global, yaitu integrasi dari sumber-sumber penggandaan, persediaan, dan keputusan-keputusan saluran lokal ke dalam sebuah sistem distribusi global yang terkendali. Strategi ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan global. Pilihan antara strategi distribusi internasional, luar negeri atau global dipengaruhi oleh yang pertama ada faktor-faktor internal perusahaan, yaitu tipe perusahaan, jenis produk, dan sumber daya perusahaan. Yang kedua, ada lembaga-lembaga distribusi yang ada, meliputi aspek kepadatan lembaga-lembaga distribusi, panjangnya saluran distribusi, dan pengaturan saluran distribusi atau channel alignment. Yang ketiga ada strategi distribusi para pesaing. Dan terakhir ada peraturan dan kebijakan para pemerintah atau host country. Faktor-faktor yang mempengaruhi desain saluran distribusi. A. Karakter produk. Produk yang cepat rusak harus menggunakan sistem distribusi langsung. Saluran distribusi produk industri atau industrial produk pada umumnya lebih pendek daripada produk konsumen atau consumer produk. B. Karakter pelanggan. Para pelanggan di negara-negara maju telah terbiasa berbelanja sebulan sekali ke outlet-outlet modern seperti supermarket, hipermarket, dan sebagainya. C. Karakter perdagangan perantaraan. Di negara-negara maju, jumlah peran pedagang perantaraan pada umumnya tidak begitu banyak, baik pedagang besar maupun pengeceran, berukuran besar dengan kemampuan keuangan yang besar dan manajemen modern. D. Karakter lingkungan. Dalam hal ini, lingkungan yang berperan adalah geografi, perekonomian, politik, dan hukum. Dengan mengutip kategori mengemukakan kerangka untuk menganalisis saluran-saluran distribusi, yaitu yang pertama,
coverage atau cakupan, yaitu kemampuan saluran untuk mencapai para pelanggan yang dituju agar sasaran-sasaran pangsa pasar dan pertumbuhan dapat dicapai. Yang kedua, karakter, yaitu kecocokan saluran dengan positioning dengan yang dikehendaki oleh perusahaan. Yang ketiga, yaitu continue, yaitu kesetiaan saluran kepada perusahaan. Keempat, kontrol, yaitu kemampuan perusahaan untuk mengendalikan program pemasaran secara total untuk produk atau jasa. Kelima, yaitu cost, yaitu investasi yang diperlukan untuk membangun dan mempertahankan saluran, biaya-biaya variabel dan biaya-biaya tetap. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang logistik untuk pemasaran internasional. Dengan mengutip pendapat Davies 1987, mereka mengatakan bahwa logistik untuk ekspor berbeda dengan logistik untuk pasar domestik. 1. Dokumentasi untuk sebuah penjualan internasional membutuhkan biaya yang lebih besar, melibatkan lebih banyak pihak, denda yang lebih tinggi jika melakukan kesalahan, dan memerlukan lebih banyak data. 2. Rata-rata pesanan untuk ekspor jauh lebih besar daripada pesanan di pasar domestik, memerlukan pemeriksaan yang lebih kaku mengenai kepatutan pemberian kredit kepada para pembeli luar negeri. 3. Terdapat sebuah perantara di penjualan ekspor, yaitu International Freight Forwarder. Selanjutnya yaitu logistik dalam pasar asing. Terpstra dan Sarati mengemukakan sebuah contoh yang menarik mengenai masalah distribusi fisik yang terjadi di Kongo. Produk-produk yang diimpor untuk bagian timur Kongo mengambil 5 rute, yaitu sebagai berikut. Rute pertama, pengiriman melalui kapal laut hingga di Sungai Kongo di Matadi, di mana produk dibongkar dan dinaikkan ke kereta api. Rute kedua, kereta api menuju Kinshasa, ibu kota Kongo, melewati air terjun antara Matadi dan Kinshasa. Rute ketiga, di Kinshasa, produk dimuat ke atas sampan atau boot untuk menempuh perjalanan melalui sungai sejauh 1.000 mil atau sekitar 4.828 km ke Kisangani. Rute keempat, setibanya di Kisangani, produk dibongkar dan dimuat ke atas kereta api menuju Kindu. Rute kelima, yaitu rute terakhir, di Kindu, produk dipindahkan ke atas truk. Logistik di multipasar. Pasar dunia dibentuk oleh pasar-pasar nasional, maka manajemen logistik harus disesuaikan dengan atau mengatasi hambatan-hambatan alam. Mengemukakan beberapa hambatan-hambatan oleh pemerintah host country seperti hambatan-hambatan tarif, kuota impor, dan lisensi undang-undang mengenai kandungan lokal mata uang, sistem moneter, dan pengawasan nilai tukar, pembedaan sistem dan tarif pajak, pembedaan kebijakan transportasi, pembedaan undang-undang mengenai produk. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi. Di sini saya akan membawakan materi tentang moda transportasi. Nah, menurut Kotabe dan Helson 2004 ada 3 faktor yang paling penting dalam menentukan sebuah moda transportasi yang optimal. Yang pertama, value to volume ratio, yaitu seberapa banyak nilai yang ditambahkan pada material-material yang digunakan dalam produk. Yang kedua itu tingkat dapat musnah, yaitu sebuah produk menurunnya kualitas dengan berjalannya waktu atau keusangan produk sepanjang siklus hidup produk. Dan yang ketiga, biaya transportasi yang harus dipertimbangkan berkaitan dengan kedua faktor tersebut. Moda transportasi yang paling umum dalam logistik internasional dan juga domestik yaitu transportasi melalui laut, melalui udara, dan melalui darat. Pilihan-pilihan metode transportasi tersebut dapat dikombinasi menjadi intermodal transformation. Zona-zona perdagangan bebas. Beberapa manfaat dari penggunaan sebuah zona perdagangan bebas dikemukakan oleh Kotabe dan Helson 2004. 1. Penundaan dan penghapusan biaya. 2. Tarif yang lebih rendah. 3. Timbulnya tarif yang lebih rendah. 4. Hitting nilai tukar. 5. Kuota impor tidak berlaku. 6. Manfaat negara asal. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami tentang mengelola distribusi di pasar internasional. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.